adalah penciptaan Kabupaten Nganjuk sebagai ikon kabupaten yang mencatat sejarah tersendiri tentang ksatria Anjuk yang berhasil memukul tentara-tentara Melayu pada abad ke-10. Kepahlawanan itu kemudian membuahkan suatu apa yang disebut Jaya Stamba, prasasti Candilor yang berstempel negara Mataram Hindu Raja Rakyan Empu Sindok. Saat ini akan melakukan petilasan kemana nih Pak Toto? Ke Pangeran Alit. Ya, kebetulan Pangeran Alit itu makamnya masuk wilayah Perhutani, Nganjuk, RPH-nya ikut Desa Pecabean. Desa Pecabean ya? RPH Pecabean. Oke, dan di sana itu ada situs apa aja Pak Toto nanti? Di sana itu ada situs yang namanya situs Guwa Podo Trisno, Mergo Trisno, kemudian yang satunya lagi Ubalan yang disebut dengan sumber-sumber waras itu, yang satunya lagi disebut juga sebagai makam Pangeran Alit yang ada juga di wilayah Perhutani Nganjuk. Oke, ya. Jadi saat ini kami akan melakukan petilasan di daerah Nganjuk atau lebih tepatnya di Kabupaten Nganjuk, di mana di sini terdapat petilasan dari Pangeran Alit. Dan beliau adalah seorang yang memiliki pengaruh yang cukup kuat pada zaman kerajaan Mataram pada masa itu. Dan satu hal lagi, situs yang akan diambil ada di wilayah Nganjuk yang berada di wilayah Perhutani, tepatnya di Desa Ngluyu. Kecamatan Ngluyu. Dan tentunya banyak sekali petilasan tersebut yang nantinya akan menunjukkan satu bukti bahwa Pangeran Alit pernah berada di wilayah Nganjuk. Masih jauh nih kita kira-kira? Ya kurang lebih kalau kita tempuh dari desa ini ya sebentar lagi 1 kilo. 1 kilo ya? Ya. Saat ini saya dan Pak Toto berada di wilayah Gunung Kendeng, tepatnya berada di Desa Cabean, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Dan di tempat inilah terdapat situs yang merupakan peninggalan dari Pangeran Alit yang saat ini sedang kita coba telusuri. Dan langsung aja Pak ya, kebetulan nanti kita akan kemana Pak? Ke Gua Trisno, Margo Trisno dulu. Gua Margo Trisno. Ya, setelah itu kita menuju kepada Ubalan. Setelah Ubalan langsung kita menuju ke makam Pangeran Alit. Ya. Karena korelasinya ini tidak terlepas dari pemerintahan Amangkurat I. Baik, dan sepertinya kita langsung saja Pak Toto, kita mulai dari gua terlebih dahulu, di mana gua ini pun juga pada masa Kerajaan Majapahit merupakan jalan rahasia dari para prajurit Majapahit. Mari Pak Toto. Iya, mari ke sana. Situs alam Goa Margo Tresno berada di area Perhutani Gunung Jati Kendeng, masuk wilayah Desa Sumber Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Goa Margo Tresno adalah gua yang mengalami proses bekas batu karang laut dan tempat ikan-ikan paus yang sudah ada selama 30 juta tahun yang lalu.
dan saat ini mengalami kepunahan. Terdapat juga sederetan Gunung Kendeng yang merupakan hamparan batu karang laut yang berada di dalam laut yang lama-lama abrasi sebelum terjadinya daratan Sahul dan zaman Lemuria, di mana Nganjuk, Kecamatan Ngluyu, sempat Bojonegoro masih merupakan laut dan penuh batu karang. Dan ini dibuktikan banyaknya plankton-plankton sebagai sumber minyak yang belum digali. Sehubungan dengan itu, maka banyak ditemukan karang laut yang memanjang sebagai daratan pegunungan Kendeng, berubah menjadi gugusan gunung kapur yang sangat baik untuk tumbuhan kayu jati dengan kualitas nomor 1. Juga istilahnya jalan untuk menuju ke sana seperti diapit oleh 2 pohon besar. Ini ada maknanya Pak Toto? Jadi ini secara filosofis. Jadi saya mengambil bukan filosofis filsafat lain atau sejarah. Ini adalah filosofi alam. Ya. Jadi filosofi alam itu membentuk dengan sendirinya, di mana 2 pohon besar ini adalah merupakan kayaknya seperti Candi Bentar atau gapura masuk kepada tempat lokasi yang nantinya kita kunjungi itu. Berarti memang sangat menarik bahwa untuk menuju ke Gua Margo Trisno itu terdapat 2 pohon yang sangat besar dan usianya juga pasti sudah ratusan tahun. Dan ini seolah-olah sebagai pintu gerbang alam untuk menuju ke gua tersebut. Ya. Oke, mari Pak Toto lanjut lagi. Terkait dengan sejarah Pangeran Alit di abad ke-16, gua karang bekas hunian ikan paus itu menjadi suatu bentuk goa yang indah, di mana di sisi atas kanan kirinya tergores ukiran-ukiran alam yang naturalis, dan lorong-lorong guanya bercabang sampai 9 arah, yang menghubungkan Nganjuk dengan Bojonegoro dan Tuban, dengan melalui jalan bawah tanah. Dan selanjutnya konon pada zaman kerajaan Mojopahit dipakai para prajurit-prajurit Bayangkara dalam peperangan melawan pemberontak yang anti dengan kerajaan Mojopahit. Ini yang kita tadi Pak ya? Ya, ini kita sudah nyampe di lokasi yang kita tuju, mana terdapat tulisan Gua Margo Trisno. Ya, dan akhirnya saya dan Pak Toto berhasil mencapai pintu masuk menuju Gua Margo Trisno yang tepatnya berada pada ketinggian 890 di atas permukaan laut yang berada di Pegunungan Kendang. Tentunya di Gua Margo Trisno ini menyimpan banyak sekali kesejarahan mengenai Pangeran Alit yang nanti akan ditelusuri juga sama Pak Toto ya. Nah, Pak Toto, kita untuk menuju ke sana apakah perlu cari juru kunci, Pak? Ya, benar. Ya. Ini kebetulan ada ini juru kuncinya. Ya, kita belum kenal. Ya, Sam. Pak Toto. Sinten Pak asmane, Pak? Pak Lilin. Pak Lilin. Ya, Pak Lilin. Ini kami berdua Pak, ini akan memasuki Gua Margo Trisno. Kira-kira Bapak bisa bantu kami Pak untuk masuk ke dalam? Bisa. Iya. Silakan. Langsung aja ya Pak ya. Oke. And action. Kemudian di abad 16, goa yang dinamai masyarakat Ngluyu sebagai Goa Margo Tresno memang merupakan aset sejarah Kabupaten Nganjuk, di mana goa yang lebih menyerupai rahim seorang ibu ini di zaman kejayaan Amangkurat I pernah dipakai teteki atau bertapa Pangeran Alit dan para pengikutnya setelah beliau disingkirkan dari Istana Mataram ke Ngluyu Nganjuk. Karena ada tuduhan bahwa Pangeran Alit mau memberontak terhadap kakaknya sendiri, yaitu Raja Amangkurat I.
Yang sebelah sini, ya. Di sini ini dulunya tempat petilasan Pangeran Alit. Yang sebelah sini ya. Di sini dulunya Pangeran Alit ya langsung ke sini. Itu ya berapa tahun, ratusan tahun itu disusul oleh Angkling Darmo di sini. Ya, Pangeran Alit itu dulunya kan diberi tugas ke sini tuh bersama Angkling Darmo untuk membabat hutan sini. Sini itu namanya hutan cabai dulunya. Hutan cabai ya. Oke. Nah, ini posisi kami saat ini berada di bagian pertama dari Goa Margotrisno ini, dan ini merupakan di depan kami ini adalah tempat petilasan atau pertapaan ya Pak ya, dari Pangeran Alit pada masa itu. Dan suasana yang ada di sini memang udaranya cukup dingin karena kebetulan batu-batuan yang ada di sini adalah batu karang yang sudah berubah menjadi batu kapur ya. Nah, kalau dari cerita dari Pak Lirin kemudian Pak Toto sendiri bagaimana nih Pak? Sudah diceritakan oleh Pak Lirin sebagai juru kunci tadi, memang itu ada kaitannya dengan Angkling Darmo kan? Ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah yang sebenarnya antara Angkling Darmo dengan Pangeran Alit itu jauh berbeda. Jadi karena Angkling Darmo itu kebetulan lokasi kerajaannya itu dekat Bojonegoro, jadi korelasi kesejarahan tentang mitos dan dongengnya itu tetap menyatu di hati rakyat. Jadi cerita yang sebenarnya perlu saya cuplikkan sesuai dengan buku yang ditulis oleh Broto Diningrat dari Keraton Surakarta. Memang Pangeran Alit itu adalah salah satu saudara ya dari Amangkurat I, Raja Mataram Amangkurat I, putra Sultan Agung. Pada saat itu memang tidak Amangkurat I pada waktu itu terjebak dengan bujuk rayu VOC, sehingga rakyat Mataram pada waktu itu tadi memang kena bujuk rayu atau VOC pada waktu itu sudah intervensi untuk merayu bagaimana Amangkurat I itu untuk bekerja sama dalam bidang perdagangan. Karena pada waktu itu VOC sudah mendominasi semua perekonomian yang ada di Keraton Surakarta yang pada saat itu dipimpin oleh Amangkurat I. Dan ini semua mempengaruhi seluruh rakyat Mataram, di mana pada waktu itu ada isu-isu bahwa Amangkurat I sudah bersatu dengan Belanda dan sebagainya, sehingga timbul kecurigaan yang namanya Ki Ageng Pasingsingan yang mempunyai anak yang bernama Anggoroboyo. Nah, Pak Toto sempat menyebut nama Anggoroboyo ya. Nah, berdasarkan referensi yang saya juga telusuri, saya baca, itu di dekat sini itu ada sendang Anggoro. Nah, apakah itu mungkin ada kaitannya Pak antara kisah tersebut ya dengan adanya petilasan yang ada di sini Pak Toto? Ya, jadi sangat terkait. Jadi apa dikatakan oleh Pak Lirin sebagai juru kunci sini, ya, di sini bukan Anggoro tapi namanya Anggara. Jadi Ki Ageng Pasingsingan mempunyai putra namanya Anggoroyudo. Anggoroboyo bukan Anggoroyudo. Dan inilah yang pertama kali menimbulkan Pangeran Alit harus bertapa di sini. Karena apa? Karena dua anak dan bapak ini tadi akan balelo dari keraton dari Balelo dari Keraton Mataram yang diperintah oleh Amangkurat I, sehingga dua ya bisa dikatakan provokator lah untuk mempengaruhi Pangeran Alit supaya memberontak kepada Amangkurat I. Tapi ini tidak lama diketahui oleh Pangeran Purboyo yang masih saudara Amangkurat I. Wow, sebenarnya semakin menarik ceritanya. Betul, Pak, ya. Tapi tahan dulu Pak, kita harus melihat untuk bagian dalam lagi ya. Tentu karena di dalam masih banyak lagi ya Pak ya, bukti-bukti mengenai Pangeran Alit dan pemberontakannya pada masa itu ya. Mari Pak Lirin, mungkin bisa ke arah mana kita Pak? Bisa, langsung ke sini. Mari Pak. Hati-hati. Iya, agak licin. Lewat sini. Oh, ini yang tembus banyak keluarnya ya. Ini ntar ada tempat keluarnya yang di sebelah balik ini bisa ada tempat keluarnya. Tapi tentu kita nggak akan lewat ini ya, Pak Toto ya. Karena biasanya kalau banyak kelawar, udaranya juga pasti pengap ya. Ya, kita sampai di ujung dari Gua Margotrisno ini, dan memang dalam gua ini udaranya sangat dingin, banyak kelawar. Tapi di bagian sebelah kanan ini lebih banyak lagi kelawarnya, tapi kita tidak menuju ke sana karena memang kalau pasti banyak kelawar, pasti udaranya juga sangat pengap ya. Ya, jadi memang satu hal yang sangat jelas ya dari Pak Lirin sebagai juru kunci dan juga Pak Toto sebagai sejarawan mengenai Gua Margotrisno ini sangat jelas bahwa ini merupakan
peninggalan atau petilasan dari Sang Pangeran Alit yang pada masa itu beliau hidup di wilayah ini dan juga meninggal pun tidak jauh dari lokasi ini. Dan kita pun akan menelusurinya. Ya. Kita akan mencoba untuk melihat bagaimana makam dari Pangeran Alit. Ya, mari. Mari. Ya, silakan. Hati-hati. Ya, Mas. Aduh. Dalam kesejarahan Raja-Raja Mataram di abad ke-16, sosok Pangeran Alit adalah saudara kandung Raja Amangkurat I. Lain ibu dan masih putra Raja Sultan Agung Hanyokrosumo Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1646. Sepeninggal Sultan Agung, diangkatlah Amangkurat I sebagai raja yang berkuasa di Kartosuro Mataram, memerintah selama 31 tahun dan wafat pada tahun 1677. Jadi ini adalah bagian dari makam dari Pangeran Alit, bagian depan ya Pak Toto ya, Ya. pintu masuk untuk menuju ke makam tersebut. Ya. Ini ada kayu atau bagian akar ya, Sulur. sulur ya, dari pohon yang sudah berusia ratusan tahun. Dan persis di dekat dari makam ini terdapat sumber mata air yang bernama sumber mata air Telimah. Dan saya dengar juga ini mempunyai mitologi juga ya Pak ya, bahwa katanya sih bisa membawa awet muda dan juga bisa membawa kelanggengan dalam rumah tangga. Tapi kita nggak fokus ke sana, kita akan langsung aja menelusuri seperti apa makam dari Pangeran Alit. Pangeran Alit, ya, mari. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, banyak abdi-abdi dalam maupun Nayoko Projo yang mau mengkudeta, karena di dalam istana Kartosuro ada dua orang yang memprovokasi kalangan istana, termasuk Pangeran Alit untuk memberontak pada Raja Amangkurat I yang tidak lain adalah kakak kandungnya sendiri. Dan dikabarkan Raja Kartasura ini sering menerima tamu-tamu Belanda dan duduk sejajar dengan Raja Mataram, dan difitnah menjalin kerjasama dagang dengan VOC. Rencana kudeta yang diprakarsai Ki Agung Pasingsingan dan Anggoroboyo diketahui oleh Raja Amangkurat I, dan kepadanya dieksekusi dan potongan kepalanya dihantamkan kepada Pangeran Alit dengan maksud supaya ia mengaku. Masih jauh Pak? Dekat. Oh udah dekat. Ya. Ini kemana? Belok sini? Ya, belok kiri. Ya. Di saat itu pula Pangeran Alit tersingkir dari istana Kartosuro Mataram dan mengamankan dirinya bersama-sama pengikutnya sampai di Desa Nglunyu, Kabupaten Nganjuk. Menetap sebagai seorang petani biasa dan menjalankan tapa brata di Gua Margotresno sampai pada akhir hayatnya, dan dimakamkan di Desa Sumbergondang, masuk wilayah perhutani KPH Nganjuk.
Dan makamnya tidak terawat di tengah hutan, hanya ada sebongkah batu karang yang menutup tepat di tengah nisan. Habis Jumat itu ada Pak ya? Betul. Ya kebetulan kita ke sini pas Jumat Legi ya. Jadi memang banyak, kalau dibilang tadi Pak Lirin, yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari luar desa maupun luar kecamatan itu memang Jumat Legi, Selosopi dan sebagainya. Ini dupanya baru saja menyala. Iya. Mungkin kita akan ritual juga mungkin ya? Ya. Untuk mohon pamit mungkin ya? Iya. Dan gitu ya. Saat ini kami bertiga berada di samping makam dari Pangeran Alit. Namun sebelum kita melanjutkan tentang kesejarahan beliau, akan mohon izin dulu Pak Toto ya, sebelum kita menuju tentang kesejarahan beliau. Ya, mari. Tentang Pangeran Alit ini, kalau dari Pak Lirin sendiri dulu deh, sebagai juru kunci lokasi ini, mungkin ada ritual-ritual yang seperti ini biasanya dilakukan pada saat-saat apa? Biasanya itu hari Jumat Pahing, Jumat Legi seperti hari ini kan Jumat Legi. Ya itu yang kebanyakan kesini itu ya juga mendoakan Pangeran Alit. Ya Pangeran Alit dulunya kan ya setengah wali dulunya, yang lebih dekat dari Allah. Ya lewat Pangeran Alit lah kita untuk berdoa biar cepat ya sampai atas. Gitu. Meninggalnya Pangeran Alit seperti yang saya ketahui pada waktu itu kan beliau perang ya melawan Amangkurat I. Nah bagaimana itu Pak? Jadi apa yang bisa diceritakan oleh Pak Lirin sebagai juru kunci makam ini, memang Pangeran Alit ini adalah salah satu bangsawan ya. Bangsawan yang punya kesaktian yang rumit juga karena beliau juga putra Sultan Agung. Adik daripada Pangeran Amangkurat I, Raja Mataram. Nah, di dalam catatan sejarah Mataram itu sendiri, sebenarnya Pangeran Alit itu tidak mau melawan kakaknya sendiri. Karena masih satu garis benang merah dengan garis Sultan Agung Raja Mataram. Oleh karena ada satu provokasi dari dua orang, yaitu bapak dan anak yang disebut Ki Ageng Pasingsingan dengan Anggoroboyo, yang kemudian setelah saya jelaskan tadi telah dieksekusi dan kedua-dua kepalanya beliau dihantamkan kepada Pangeran Alit yang ini ya ada makam ini ya. Disitulah kemudian Pangeran Alit itu kalau istilah wong Jawa gak melu mangan nangkane jibrat kulute. Disitulah kemudian ya ada beberapa provokator yang mengharuskan Pangeran Alit harus selong, artinya harus hengkang dari Keraton Mataram, dibantu oleh Pangeran Trurojoyo yang kala itu menantu Pangeran Kajoran atau Panembahan Romo. Dan dari sini Pak Toto, dari situs makam Pangeran Alit ini, kita akan melanjutkan kemana lagi terkait dengan keberadaan beliau di wilayah ini Pak Toto? Ya, ini sebaiknya Pak Juru Kunci yang akan bisa menjelaskan tentang korelasi hubungan sejarah ini. Kalau tadi saya perkirakan kita akan menuju kepada Sendang apa Pak? Sendang Umbalan. Ya, Sumber Waras. Sumber Waras ya, yang tentunya juga masih satu wilayah dari tempat ini ya. Ya, itu dekat di sini. Dekat di sini ya. Oke. Baik, dari lokasi makam Pangeran Alit yang berada di tengah hutan lindung yang ada di Nganjuk ini, tentunya bisa kita buktikan bahwa memang beliau pernah berada di wilayah ini bertapa dan juga dimakamkan di tempat ini. Dan dari sini kita akan melanjutkan lagi ke situs Sumber Waras, yaitu Sendang ya Pak ya. Sendang Sumber Waras yang juga memiliki kesejarahan tentang Pangeran Alit. Ya. Kita bisa jelas sekarang?
bisa. Bisa ya, Ya. mumpung ini masih cuacanya masih terang ya. Baik. Pak, ini enggak monggo. Oh, yang hijau itu situ ya? Iya, Oke. tapi sarungnya pakai pancat Dipakai. Oh, tetap dipakai ya? Iya, Bapaknya nanti ikut ke sana? Enggak, saya tunggu di sini aja. Oh, oke Pak. Baik Pak. Saya langsung sana dulu ya. Oke, ayo. Iya. Saat ini saya dan Mbak Toto menuju satu situs yang berkaitan juga dengan Pangeran Alit, yaitu situs Astana Gedong. Ya. Di mana situs ini sangat sakral dan tadi sempat diinformasikan oleh Pak Lirin bahwa kita harus memakai sarung. Ya. Ya. Sebenarnya apa sih Pak filosofinya? Kenapa kita harus pakai sarung untuk menuju situs tersebut? Ya, ini adalah yang disebut dengan adat. Di mana semua yang ada keterkaitan dengan Astana Gedong. Di mana Astana Gedong itu sendiri mempunyai suatu makna bahwa yang dimakamkan di sini ini adalah bangsawan dari Mataram. Oke. Dan terkait dengan Ya. sarung kita saat ini Pak? Nah, ini untuk mengantisipasi. Kenapa kita harus dipaksa diharuskan harus memakai sarung? Satu, mengantisipasi jangan sekali-kali ya toh, kita itu memakai parang, artinya itu sewek parang rusak. Sehingga untuk mengantisipasi itu secara simbolis kita diharuskan memakai sarung. Karena apa? Karena secara adat ya, adat budaya keraton yang Ya. harus Mungkin kita bisa ambil jalan ke sana Pak Toto. yang harus boleh memakai sebuah busana parang rusak itu tidak lain adalah keluarga raja. Keluarga Misalnya raja. Sultan Agung Hanyokrokusumo, Panembahan Senopati sampai Amangkurat itu parang rusak, parang kusumo atau Sitomukti. Oke, jadi sangat jelas sekali informasi Pak Toto, tapi akan semakin jelas lagi kalau kita Ya. berada di lokasi yang tidak jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Mari Pak Toto. Ya. Situs makam yang mengeluarkan hawa mistik dengan getaran frekuensi astral ini diyakini masyarakat Nganjuk dan sekitarnya sebagai makam Ki Ageng Mangunjoyo yang merupakan salah satu pengikut setia yang mendampingi Graman atau teteki Pangeran Alit di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Meluyu. Makam Ki Ageng Suromangunjoyo ini disebut juga sebagai Astana Gendong. Yang dimaknai sebagai tempat peristirahatan terakhir priyayi-priyayi Mataram yang masih terkait dengan Kesunanan Kartosuro di abad 16. Dan setiap pengunjung yang mau berziarah diharuskan memakai sarung dan semua atribut yang menempel di badan harus dilepas. Saat ini saya dan Mbak Toto berada di bagian dalam dari situs Astana Gedong. Ini merupakan pendopo. Sepertinya tempat ini biasa digunakan oleh para peziarah untuk sekedar beristirahat atau persiapan untuk menuju ke makam tersebut yang berada tidak jauh dari tempat kami berdiri di sebelah kiri. Dan tampak dari luar situs makam tersebut ditutupi oleh seperti bangunan yang terbuat dari kayu, dan juga dari sini terlihat seperti tertutupi oleh kain yang berwarna putih. Dan mungkin saya akan mencoba lebih untuk menelusurinya. Kesakralan makam Ki Ageng Suromangunjoyo ini memang tidak lepas dari adat budaya Keraton Mataram. Dan semua pakaian kerajaan ala Mataram memang tidak lepas dari batik parang sebagai pakaian kebesaran raja. Yang tentunya tidak bisa dikembari, terutama batik parang rusak dan parang kusumo yang sering dipakai Panembahan Senopati di hadapan rakyatnya. Oleh karena itu, sampai sekarang para peziarah Ki Ageng Suromangunjoyo diwajibkan memakai sarung biasa dan tata cara berziarah yang harus menunduk, dan satu larangan yang tidak boleh dilanggar
adalah memakai atribut pakaian adat Jawa dengan bawahan batik parang. Sabdo Padito Ki Ageng Suromangunjoyo ini tampaknya masih diyakini sebagai pamali, dan barang siapa yang melanggarnya akan terkena musibah dari Ki Ageng tersebut sebagai priyayi Mataram, dan masih ada garis keturunan dengan Panembahan Senopati ing Alogo. Ini ada salah satu perdukaan, ada lagi adalah salah satu tempat sesaji. Ya. Jadi mungkin itu adalah untuk upacara adat saja. Ya. Ya. Kita mau bisa lihat ya Pak langsung. Ya bisa. Ya. Rayu, Mbak. Rayu, Rayu, Mbak. Oh. Ya. Ini namanya Mbak Telek. Ya. Nah, Pak, sebelum kita bicara dengan Bapak Juru Kunci atau Mbak Teres, saya pengen tanya dulu ke Pak Toto. Untuk situs Astono Gedong ini, sebetulnya ini makam dari siapa? Dan kenapa disebut Astono Gedong? Ya, jadi yang kita masuki ini adalah salah satu makam yang masih berhubungan dengan Pangeran Alit yang ada di mana ini tadi di Hutan Jati itu tadi. Ya, ini makam dari siapa Pak Toto? Ini namanya Eyang Suromangun Dijoyo. Adalah salah satu penasehat Pangeran Alit. Penasehat Pangeran Alit. Ya. Oke. Nah, kenapa kok situs ini disebut sebagai Astono Gedong Pak Toto? Ya, karena Astono Gedong ini begini. Jadi menurut semua adat atau peradaban kerajaan, ya toh, di mana di sini dinamakan Astono Gedong. Astono itu artinya adalah tempat pemakaman. Gedong artinya adalah sebuah makam yang dikeramatkan. Jadi Astono Gedong seperti Astana Giribangun, Astana Mangat dan sebagainya. Oleh karena yang dimakamkan di sini itu masih keluarga Ningrat, yang notabene Eyang Suromangun Joyo ini adalah salah satu penasehat, ya, penasehat ritual, mungkin juga penasehat dalam bidang spiritual dan sebagainya, sehingga dimanapun Pangeran Alit berada, dia selalu mengikuti. Seperti itu. Jadi hubungan antara siapa yang dimakamkan di sini dan juga Pangeran Alit, seperti yang Bapak bilang bahwa dulunya adalah penasehat ya Pak Toto? Ya, penasehat. Jadi ini memang sepuh ya, disepuhkan oleh masyarakat di sini karena di sini memang ada salah satu filosofi yang disebut ngaluyu. Ya, jadi ngaluyu itu adalah salah satu nama yang sekarang disebut sebagai kota kecamatan. Oh, seperti Ya, itu. jadi saya teruskan. Ya. Jadi filosofi ngaluyu itu sendiri, kalau menurut Mbah Juru Kunci atau menurut pitutur yang ada di sini, ngaluyu itu mempunyai transliterasi bahasa ngati-ngati tur lunyu. Ngati-ngati lunyu. Artinya manusia hidup itu harus selalu waspada, hati-hati, walaupun nanti lunyu itu kan licin. Hati-hati kalau terpreset. Jadi semua itu harus pakai kewaspadaan. Karena apa? Filosofi ngaluyu itu sendiri berbareng dengan sebuah perang pada waktu itu, pada waktu Amangkurat melawan VOC, itu semua pengikut Pangeran Alit itu diharuskan ngati-ngati, hati-hati. Itu adalah salah satu sandi juga. Ngati-ngati lunyu, ya, hati-hati lunyu. Kalau kepreset, ya kecekelondo lah kayak seperti itulah. Itu, ya. Oke. Jadi memang situs Astono Gedong ini memiliki satu hubungan dengan keberadaan Pangeran Alit pada masa itu, karena beliau yang dimakamkan di sini adalah penasehat dari Pangeran Alit. Ya. Dan untuk situs Astono Gedong sendiri sampai saat ini pun juga masih sangat disakralkan oleh mereka yang bersiarah. Dengan salah satunya ketika mereka harus memasuki lokasi ini, mereka harus menggunakan sarung seperti yang kami pakai saat ini, karena ini merupakan lambang dari Ningrat ya Pak ya. Merupakan pakaian dipakai oleh keturunan Ningrat pada masa itu. Dan satu lagi Pak Toto, mungkin biar kita juga bisa lebih sakral di tempat ini, bagaimana kalau kita juga mengikuti ritual yang mungkin nanti akan dipimpin oleh Mbah ini Pak? Ya bisa. Bisa ya. Jadi nanti Mbah ini juga akan
melaksanakan ritual tentang kedatangan kita agar supaya semua kru dari Napatilas ini mendapatkan itibang itu dan tidak ada halangan sesuatu apapun. Ya, oke, langsung. Ya. Sumber ini terletak di Desa Sumberwaras, Kecamatan Nganjuk, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro. Sumber mata air bening seperti Koco Benggolo, karena bentuk situs mata airnya ditutupi dengan joglo beratap genting dan terasa mengandung kesan angker yang mendalam. Dan di situ pula pernah ada arca perunggu kuda yang sudah diambil oleh Belanda di tahun 1938. Menurut penuturan penduduk sekitar, sumber yang mengeluarkan debit air 100 liter per detik ini pernah dipakai sebuah kolam pemandian oleh bangsa Belanda. Karena di samping airnya yang segar, juga panorama hutannya indah, dan kemudian sesuai perkembangan zaman menjadi desa waras atau ngras dan menjadi desa pertanian agro yang sangat subur. Jadi saat ini kami telah sampai di satu situs yang bernama situs Sumber Waras, atau bisa dibilang juga oleh warga di sini sebagai situs Sendang Sidomulyo, di mana ini merupakan satu situs yang terkait juga dengan Pangeran Alit dan juga terkait pula dengan situs makam Astono Gedong. Dan untuk lebih detail kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam ya. Mungkin bisa tanya sama Bapak yang ini ya Pak? Iya, bisa. Oke, langsung aja Pak. Rahayu. Rahayu Pak, Rahayu. Ini Bapak Toto, niki Sam, Kalian Pak situ Mbak? Pak Wiono. Oh nggih, Pak Wiono. Ini kebetulan Pak kita lagi mau apa istilahnya menelusuri ya tentang sendang yang ada di wilayah Sumber Waras ini Pak. Seger Waras ya lebih tepatnya. Mungkin Bapak ada informasi tentang kenapa sih Pak kok disebut sebagai sendang Seger Waras? Ya, Sendang Seger Waras dari dulu sejarah sebelum jadi desa masih hutan itu ada seorang pengembara yang namanya Mbah Suro Mangunjoyo, Mbah Siti Latifah, melampah akhirnya Tugi Wono datang mriki, Tasik Wono, akhirnya sampai mriki ngelak. Akhirnya tidak ada air, terus minta ngelak, akhirnya Mbah Suromanjoyo menjerukan kakinya, akhirnya jadi sendang ini keluar airnya, lalu kali Mbah Putri langsung diminum. Nah kata Mbah Putri itu, alhamdulillah saya sudah pulih seger waras, gitu. Itu asal mulanya. Asal mulanya. Nah, Pak Toto, dari cerita ceruknya dari sini, bagaimana dengan kesejarahan yang sungguhnya atau istilahnya keterkaitan juga dengan Pangeran Alit, bagaimana Pak Toto? Ya, jadi apa yang sudah dikatakan oleh Bapak
siapa tadi itu? Wiono. Wiono itu memang cerita yang berdasarkan pada tutur tinular ya. Jadi tutur tinular itu juga merupakan satu bentuk kesejarahannya bersifat folklore atau setengah dongeng. Tapi secara akurasi, secara kesejarahan ya, itu memang ada salah satu ajaran-ajaran yang disebut dengan ajaran historiografi. Jadi kalau kita kaitkan dengan kesejarahan Pangeran Alit maupun Eyang Suromangunjoyo yang berada di Astono Gedong, memang ini erat sekali hubungannya. Karena apa? Penderek setia dari Pangeran Alit yang adiknya Sultan Agung sendiri dari Mataram, itu memang sakti. Di samping dia itu sebagai seorang penasehat, sebagai penasehat perang juga, ini juga kesaktiannya luar biasa. Karena apa? Terdengar kabar Eyang Suromangunjoyo itu seorang empu juga, ya pembuat pusaka dan sebagainya. Sehingga kalau Bapak Wiono tadi mengatakan dengan gedrukan satu kali gedruk bisa keluar air, itu masuk akal. Ya? Karena pada waktu itu orang sudah tidak memikirkan keduniawian, tapi hanya memikirkan suatu kesaktian. Karena pada waktu itu kita menghadapi satu penjajahan yaitu VOC Belanda. Terkait itulah dengan kesaktian Ki Ageng sebagai sesepuh Mataram itu dengan sesekali menghempaskan kakinya di atas tanah tersebut, seketika memancarkan air segar dan bening. Semua orang Mataram dan istri Ki Ageng meminum air itu, dan sejak itu pula badannya menjadi segar dan waras. Untuk menghormati kesaktian Ki Ageng Mangunjoyo, dalam membuka sumber itu penduduk Mluyu menamakan sumber waras dan dijadikan sebagai sumber ajaib untuk pengobatan dan karena debit airnya besar. Selain itu, sumber waras digunakan untuk mengairi sawah penduduk saat musim kemarau, sehingga desa ini selalu menghasilkan padi yang unggul. Nanti saya akan mencoba, tapi sebelumnya saya akan informasikan dulu bahwa memang dari seluruh petilasan yang kita lakukan pada hari ini, mulai dari goa, kemudian juga dari makam, dan juga dari Astono Gedong, dan terakhir adalah Sendang Sumber Waras yang Sidomulyo Seger Waras ini, menunjukkan satu bukti bahwa memang Pangeran Alit itu pernah bertempat tinggal di Nganjuk dan beliau bertapa di sini sampai akhirnya meninggal di tempat ini. Dan itulah yang bisa kita telusuri mengenai keberadaan situs-situs Pangeran Alit yang ada di Nganjuk. Demikian penjelasan saya dan juga penutup pada kali ini. Jangan lupa untuk Anda saksikan terus Tapak Kilas pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Saya mau coba, Pak, boleh ya? Boleh. Mari, Pak. Ini